Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirma, Tambuk A31230067, kelas C. Baik, di sini saya akan membacakan hasil resume saya tentang penerapan pendidikan multikultural pada tingkat suatu pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan multikultural di suatu pendidikan. Yang pertama itu menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai. Yang kedua, mengurangi diskriminasi dan prasangka. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang memiliki wawasan kebangsaan namun tetap menghormati perbedaan. Yang keempat, membekali siswa dengan keterampilan sosial untuk hidup harmonis dan masyarakat majemuk. Adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural, yang pertama itu inklusivitas. Semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama dalam setiap aspek pendidikan tanpa kecuali. Yang kedua itu demokratis, memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Humanis, menghargai martabat setiap individu sebagai manusia seutuhnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan keadilan, memastikan tidak ada diskriminasi dalam penyediaan layanan pendidikan beserta pelaku terhadap siswa. Adapun bentuk penerapan di tingkat satuan pendidikan, kurikulum dan mata pelajaran. Pertama itu integrasi nilai multikultural dalam mata pelajaran PPKN, IPS, Bahasa, Agama, dan Sejarah. Yang kedua, menyusun EPP atau modul ajar. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar dan referensi pembelajaran. Adapun penerapan pendidikan multikultural pada proses pembelajaran. James Bax mengidentifikasi ada 5 dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dalam membentuk guru. Yang pertama, dimensi integrasi. Yang kedua, dimensi konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, dimensi pengurangan prasangka. Yang keempat, dimensi pendidikan yang sama atau adil. Yang kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur. Adapun terapan pendidikan multikultural dan budaya lingkungan sekolah. Yang pertama itu lingkungan sekolah inklusif. Yang kedua, peran guru sebagai teladan. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Penerapan pendidikan multikultural di satuan pendidikan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Ini adalah investasi terbaik untuk menciptakan generasi masa depan Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan beriman. Adapun prinsip-prinsip yang pertama itu mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan menghargai terhadap keanekaragaman budaya. Adapun strategi pembelajaran, menggunakan materi pembelajaran yang relevan dengan keanekaragaman budaya, mengintegrasikan keanekaragaman budaya dalam kurikulum, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Adapun aktivitas pembelajaran, yang pertama itu diskusi kelompok tentang keanekaragaman budaya. Yang kedua, proyek kolaboratif tentang keanekaragaman budaya. Yang ketiga, presentasi tentang keanekaragaman budaya. Adapun model-model pembelajaran multikultural dalam peningkatan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran. Model pembelajaran multikultural dapat membantu siswa menjadi lebih toleran dan menghargai keanekaragaman budaya. Adapun model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu model aditif, menambahkan materi multikultural. Yang kedua, model transformation, mengubah perspektif isi kurikulum. Yang ketiga, model decision making, tindakan nyata di isi sosial. Yang keempat, model integratif, menyangkutkan multikultural pembelajaran. Tahap pengembangan. Yang pertama itu analisis kebutuhan, mematahkan keragaman siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum, memilih model yang sesuai. Yang ketiga, pengembangan materi, integrasi konten multikultural. Yang keempat, implementasi pembelajaran berbasis pengalaman dan dialog. Yang kelima, evaluasi, penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun contohnya implementasi, yang pertama itu seperti IPS, studi kasus keragaman budaya Nusantara. Yang kedua, bahasa Indonesia, tes multikultural. Yang ketiga, seni budaya, praktik kesenian lokal. Yang keempat, proyek kolaboratif lintas budaya. Adapun tantangannya itu seperti resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan bahan ajar. Yang ketiga, stereotip dan prasangka di lingkungan sekolah. Adapun solusinya itu seperti pelatihan guru tentang multikulturalisme. Yang kedua, penyediaan sumber belajar inklusif. Yang ketiga, dukungan kebijakan sekolah dan pemerintah. Yang kelima,
kolaborasi dengan masyarakat dan keluarga. Baik, itulah video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.